Pen ini gini. Terus Mbak Pen itu cuma gini. Terus aku udah ngopo. Itu Aku bingung ya aku dijawab apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pesdo, kok Pesdo ya? Sado ya kan, ketemu lagi di Pesdo Podcast Dodolan. Dan kali ini ada Mimin Elisa, nggak usah ditanyain, orang udah banyak banget yang tahu lah ya. Oke, kita langsung aja deh, nggak usah basa-basi. Kamu itu kan di Dodolan tuh lama banget ya? How long? Berbulu-bulu tahun. Dodolan aja belum berpuluh tahun. How long? 3 tahun setengah lah. Wes, 3 years ya. Iya, nggak sampai sih 3 tahun, masih dikit. Aku kaget loh tadi. Kenapa? Shock ketika tahu bahwa si Siti udah 1 tahun lebih di sini. I think just 1 year. 1 tahun lebih sih Siti. Oh. Siti Juli itu 2 tahun. Oh. Kalau aku Mei kemarin 3 tahun. Oh, 3 tahun. Mei ini berarti 4 tahun. Oh, Iya nggak sih? Iya benar. Mei ini. Kalau Dodolan berapa tahun sih? Dodolan ini Kalau Dodolan dari berarti berapa? 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun kamu di sini baru mau 4 tahun. tahun. Ya? Oh, oke. 1 tahun saya single parent. Single fighter. Single fighter bukan single parent. Nanti orang mikirnya aku udah punya anak apa ini. And then kita ngomongin 3 years itu bukan waktu yang singkat. And then apa sih yang sudah kamu pelajari dulu nih selama 3 tahun ada di sini gitu? Yang udah dipelajari. Iya dong. Pernah deh. Oh, dia udah pernah. Yang waktu itu sama Mita, Oh. sama Mimin Mita. Oke, yang menonjol aja deh 1 atau 2 gitu. Yang menonjol sih paling belajar banget sih manajemen SDM itu sih. Manajemen apa ya, teman-teman lah gitu yang paling apa ya, struggling banget sih. Struggling ya. Iya. Itu juga buat gue juga struggling ya kan. Kayak bener-bener yang paling menguras tenaga itu gitu. Kalau yang lain itu kan kita berhadapannya sama apa ya, benda mati lah ya, misalkan data atau apa benda mati ya. Tapi kalau berhadapan sama manusia itu ternyata cukup rumit. Oke. Iya. Aku penasaran sih, selama kamu berada di sini, orang yang paling menurutmu susah banget untuk diatur itu siapa? Enggak usah sebutin nama ya. Mungkin inisial atau apa? Oke. Susah diatur ya. Sebenarnya apa ya, susah diatur. Sepanjang dari awal karirmu sampai sekarang gitu. Aduh, lama dia jawabnya. Ya apa ya? Yang bikin kamu struggling banget guys gitu lah, nggak usah disusah. Gini aja. Struggling banget. Aku nggak sebut inisial, nggak sebut nama, tapi ada saat dimana aku tuh orangnya kan nggak enakan. Jadi aku kalau misalkan sama salah teman-teman yang lebih tua itu, nah itu ada nggak enak gitu. Sementara aku dari Mbak Feni disuruh gini saya di manage gini, tapi semisal kayak aku kok kurang bisa tegas, apalagi sama mereka yang lebih atas dari aku, lebih tua dari aku gitu loh. Walaupun mungkin aku lebih dulu di sini, tapi aku ada nggak enak gitu lah. Oke, lagi berarti kamu selama ini udah mengenal aku selama 3 tahun lebih ya. Lumayan. Jadi, ya kan. Jadi apa sih kurangnya aku sebagai seorang leader? Mbak Feni sebagai leader itu kurangnya adalah kalau misalkan pas awal banget kalau misalkan aku pas awal aku di sini itu aku kayak bener-bener belum menemukan kekurangan Mbak Feni. Awal aku di sini bener-bener kok baik banget ya, jadi orang itu jujur ya baik banget, sampai cerita ya gitu. Salah satu temenku Seta, orang itu ya lek bagi kok ini elek apa ya, gurung ketok iki. Jujur ya, kayak baik banget, jadi orang kayak gak cuile ngono. Aku juga mungkin karena waktu itu aku satu-satunya mungkin ya, maksudnya anak satu-satunya mungkin. Jadi apapun tuh kayak Mbak Feni baik banget gitu di aku. Terus sistemnya juga kan kita masih belum yang terlalu
apa ya, saklek banget gitu Iya, ya, kita masih kantor. kayak kekeluargaan banget gitu. Terus nambah orang itu kelihatan tuh Mbak Feni ternyata kalau misalkan dek kita tuh mungkin kurang ini sih, kurang tegas ya. Akhirnya kurang tegas gitu, jadi nih ada beberapa dari kita sing malah apa ya, mengunderestimate atau mengeremehkan. meremehkan Mbak Feni sendiri gitu, padahal posisinya owner gitu. Tapi sempat ya waktu itu kayak Mbak Feni mencoba untuk itu ya, mencoba untuk nggak terlalu Dekat, nggak terlalu dekat, coba jaga jarak gitu, karena pas awal-awal itu emang Mbak Feni sedekat itu. Pada akhirnya mereka kurang profesional, respect kurang ya. respect juga Oke. gitu. Itu sih yang kurang bagus gitu. Kalau misalkan sekarang kan udah ini kan, udah sama sih. Kalau misalkan sekarang deket sama teman-teman, tapi kalau sekarang bedanya ada aturan, ada itu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada yang nggak respect atau ada yang keluar dari aturan kan udah ada Pattern yang jelas patternnya. ya. Kalau waktu itu tuh belum ada, jadinya itu yang malah jadi bumerang ke Mbak Feni, yang jadi menyakitinya sendiri. Itu sih. Terus berarti kalau sekarang nih, kalau sudah posisinya udah sekarang gitu, apa sih yang aku harus perbaiki sebagai seorang leader kalau sekarang? Kalau sekarang yang harus diperbaiki mungkin apa ya? Ini ya sama sih sebenarnya. Kadang-kadang tuh misalnya ini salah satu divisi gitu misalnya, tugasnya apa gitu, Mbak Feni masih ikut menolong gitu loh. Gitu loh, jadinya mungkin lebih itu lagi sih. Oh, bikin lebih ke anak-anak supaya bisa anak-anak mandiri. Benar. Cuman kenyataannya belum bisa, Sa. Kenyataannya anak-anak belum bisa. Kenapa? Sometimes aku incas ke bawah. Itu karena ibaratnya kayak aku tuh pasti sudah ngasih kesempatan sekali, 2 kali, and then hasilnya mungkin belum puas lah gitu. Akhirnya apalagi divisi konten lah, kita ngomongin yang sering banget aku incas di divisi konten lah ya. Berusaha menyamarkan divisinya. Enggak masalah. Ini yang selalu aku incas kan memang untuk saat ini kan aku fokusnya di divisi konten ya kan saat ini. Itu kan bisa kayak kemarin aja, itu dari awal mereka masuk aku sudah bilang jadwalin, ya kan, temanya jelas, didetailkan, kamu nanti tinggal cek. Itu sampai kemarin mau meeting belum, masih mentah coba. Ketika ditanya, oh iya mbak, lupa, oh iya mbak, tuh tersangkanya ada di belakang kamera tuh. Ada di belakang layar ya teman-teman tersangkanya. Gitu. Jadi sometimes memang makanya aku pingin karena aku paham anak-anaknya juga masih fresh gue. Benar. Jadi makanya aku kemarin bilang incas ke konten tuh berapa sampai bulan apa sih aku lupa. Sampai Maret atau Februari ya? incas maksudnya? Ya bantuin. 3 bulan. 3 bulan aku ngomongnya bulan apa tuh? November atau Desember? Desember berarti Maret terakhir ya? Enggak dong, Februari dong. Februari berarti kalian Februari seharusnya sudah bisa lepas. Ya kan. Jadi emang kayak dikasih training khusus dulu gitu. Iya, kan memang beberapa kali aku kasih mereka kayak SEO, copywriter dan sebagainya. Ini mereka amat sangat awam sekali. Aku paham karena memang jurusan mereka bukan digital marketing dan sebagainya. Bukan di konten dan sebagainya. Makanya ada beberapa hal yang harus aku kayak infokan mereka aja, ngasih mereka belajar aja gitu. Oke. Kalau itu kan salah satu kekurangan. Lagi ada lagi nggak sih kekuranganku? Enggak, cut aja. Tenang kok, nggak di SP. Nggak dipotong gaji, tenang aja. Kadang-kadang kan ini kan podcast dadakan ya. Saya harus berpikir dulu ya. Apa ya kurangnya? Kurangnya aku. Kurang apa ya? Lama ya? Yang ada di dalam otakmu aja ceplus gitu, ceplus aja. Ungkapkan. Ya itu sih, terlalu percaya juga ya. Pernah kita terlalu percaya ya. Dulu tuh pernah, gak boleh gak sih mbak? Kasih sih gue. Jadi dulu tuh pernah ya. Jadi kita seperti yang aku bilang tadi ya, kita tuh di awal bener-bener yang kekeluargaan gitu loh. Jadi semua tuh sama Mbak Feni dianggap adik. Nah,
kalau misalkan ada yang apa ya, yang butuh gitu, Mbak Feni terus bantu gitu. Ya nggak Mbak Feni, saya mungkin apa ya, apa manajemen dodolan itu tetap bantu gitu. Terus waktu itu ada yang mention ke aku kan, karena apa-apa itu kan maksudnya masalah keuangan, terutama mungkin gaji dan lain-lain kan ke aku ya. Jadi aku butuh bantuan nih gini gitu. Sekali 2 kali selalu dibantu lah pokoknya. Apapun yang dia utarakan, misalkan butuh ini kita bukan kita, maksudnya manajemen dodolan itu selalu bantu gitu. Terus sempat waktu itu pinjamannya agak besar atau gimana gitu, aku agak lupa, agak besar. Terus aku mention ke Mbak Feni sama manajemen dodolan. Biasanya kan kalau misalkan setauku ya, kalau misalkan di perusahaan lain kalau ada pinjaman dan lain-lain itu kan ada prosedurnya, mungkin harus perjanjian atau harus gimana, ada gitu-gitunya. Tapi dari Mbak Feni sama manajemen wis gak apa-apa, kasihan. Kita bantu aja. Terus kan aku sebagai apa ya, mungkin aku sebagai penghubung aja kan, beneran tambah gak apa-apa gitu, gak apa-apa wes, wallahu alam, nanti biar Tuhan yang balas. Biar Tuhan yang balas gitu ya. Akhirnya ya udahlah, kita pinjamkan itu sejumlah uang. Nah tapi ya intinya nggak amanah lah gitu ya. Akhirnya dia resign gitu, terus janji tapi akhirnya menghilang gitu. Itu sih ya jadi pelajaran kita aja gitu. Balik lagi terlalu baik ya. terlalu baik apa ya. Ya itu pelajaran. Tapi sebenarnya kehilangan uang segitu untuk melihat karakter seseorang sih nggak masalah sih menurutku. Iya kan, karena menurutku kamu sukses dan tidaknya, kalau kamu hal semacam itu, dan hal menurut ya mungkin sebagian orang itu besar ya uangnya, tetapi ibaratnya gini, itu akan menghantuimu seumur hidupmu kok. Ya kan, itu akan menghantui kamu seumur hidupmu, sampai even nanti kamu ketemu sama Tuhan pun pasti itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau aku sih lebih ke situ. Even sebenarnya sebel sih gitu, karena kan kita niatnya baik, kita niatnya menolong, tapi kok seperti itu. Justru kalau misalnya dia datang atau siapapun datang ke tempatku terus minta maaf, nggak bisa ngembaliin, aku akan ikhlaskan dengan baik-baik. Paham nggak? Tetapi karena attitude-nya tidak ada, karakternya tidak ada, ya saya tidak akan mengikhlaskan sampai saya nanti di sana, ya kan? Yakin ya akhirnya. Ya kan? Ngerti gak sih maksudnya? Bukan masalah apa, tapi ini masalah attitude dan karakter. Iya benar, sayangin sih. Padahal yang aku tahu dia bagus, terus keluar ya dengan pamit. Cuman ya itu ada ada janji-janji yang nggak dia tepati setelah itu disayangkan sih. Jadinya kan hubungannya jadi kita nggak enak ya gitu. Iya, padahal yang seharusnya baik-baik aja jadinya nggak baik karena ya itu ngilang. Iya, sebenarnya gampang kan, datang minta maaf nggak bisa ngembaliin, that's it, sesudah itu minta diklasin whatever itu. Tapi ego sih mungkin ya, gengsi atau gimana. Tapi gengsi, tapi dia juga nggak mau ngembaliin, gimana dong? Ya kan, it's so funny gitu. Ya kan. Oke. Ya itu balik lagi itu kekuranganku gitu. Berarti yang harus aku tingkatkan saat ini tuh apa sih? Kalau sekarang ya, yang harus aku tingkatkan nih sebagai seorang leader. Kalau sekarang yang harus ditingkatin apa ya Mbak? Gak tahu saya makanya saya nanya. Kalau saya tahu saya nggak akan nanya. Yang harus ditingkatin sebagai leader apa ya Mbak? Kalau mendisiplinkan udah mulai kan kita, cuma apa ya? Berarti sudah nih, mungkin apa ya, lebih leha-leha mungkin. Apa ya, nggak ada deh kayaknya. Lebih leha-leha. Kalau kalian leha-leha terus kerjaan beres semuanya omset oke mah oke. Enggak, Mbak Feni maksudnya, Mbak Feninya. Iya, nggak apa-apa, aku bisa leha-leha kalau kalian sudah semuanya udah perfect, udah setidaknya 90% dari omset oke lah target. Berarti itu bisa leha-leha. Iya. Iya kan? Kalau ini kan masih jauh gitu. Ya kan? Kalau dari dodolan sendiri apa sih yang harus
ditingkatin gitu. Dari dodolan ya, bukan dari pribadi. Kalau tadi kan aku pribadi sebagai seorang owner. Nah sekarang dodolan sendiri gitu, apa sih yang harus ditingkatin gitu? Dari dodolan sendiri kalau yang harus ditingkatin adalah mungkin lebih gila lagi sih. Itu yang kayak maksudnya mungkin kalau misalnya sekarang kita lagi fokus di konten, mungkin kita bisa bikin apa? Konten yang lebih gila gitu. Ya intinya yang lebih out of the box gitu, lebih keluar dari zona nyaman kita gitu. Lebih Iya sih. berani gitu. Lebih berani, itu iya sih sih. yang perlu kita terus Kembangin ya. Sekarang udah mulai tapi perlu kita kembangin lagi. Itu sih. Oke. Ada nggak sih yang misalnya kayak wah di dodolan ini kayaknya yang ini kurang banget nih gitu? Maksudnya apapun, bilang apapun. Yang kurang banget dari dodolan kalau sekarang itu apa ya? Apa ya Mbak? Foto misalnya. Foto produknya. Oke. Balik lagi tetap ke konten ya. Tetap ke konten. Balik Karena lagi ke konten ya. wajah kita itu loh. Kalau misalkan kita berjualan itu kan wajah kita itu Yes. itu gitu loh. Jadi Iya. ya itu sih. Nah ya itu kenapa salah satu reasonku kenapa aku gembleng anak konten segitunya gitu. Selain itu kan ada beberapa hal yang sebenarnya mereka juga masih banyak tugasnya yang mereka belum pelajari gitu. Iya benar. Jadi itu aja sih, iklan masih aku, apa masih aku kan sebenarnya itu harusnya mudah mereka. Aku tinggal kata kamu, harusnya tinggal leha-leha kan ya, harusnya kan begitu, ya kan. Terus dari kamu sendiri gitu. Apa sih yang bikin kamu happy untuk saat ini ya, untuk saat ini dengan tim yang sekarang gitu? Oh, yang bikin happy banget sih. Maksudnya kalau perbandingan dari tim dulu, walaupun tim sekarang itu bocil-bocil, tapi tidak dipungkiri saya lebih happy yang tim sekarang gitu. Mereka lebih ini sih, lebih bisa saling kompromi satu sama lain, terus saling menghargai gitu. Yang mungkin dulu itu kurang. Kalau misalkan yang sekarang itu mungkin yang mereka ketika mereka hadir di sini itu mereka udah langsung lihat yang baik-baik aja gitu loh. Mungkin ya. Karena aku pernah karena kita sudah habisin dulu di depan ya. Ini nih kalau kata temenku tuh karena ketika mereka masuk disuapinnya tuh wis sing baik-baik. Gak disuapin sing gimana gitu. Jadi mereka tumbuhnya juga baik gitu. Jadi startnya kan dari startnya tuh udah bener nih gitu. Jadi akhirnya kedepannya lebih enak itu lebih aja. Cuman kalau misalkan nggak ada yang sempurna juga kan. Iya benar. Juga. Jadi mungkin tapi tetap suasana kerja itu tetap enak sekarang. Karena bagaimanapun misal kamu sebagai anggota tim, aku sebagai leader gitu, aku juga tidak bisa memuaskan kamu 100%, kamu juga pun tidak akan mungkin memuaskan aku 100% karena kita punya kayak target nilai sendiri-sendiri. Kalau misalnya harusnya kamu bisa 10 dong, itu kan penilaianku, tapi ternyata kamu tidak mampu untuk kesana, ya kan? Nah makanya kan kenapa ketika aku ngasih sesuatu misalnya job desk apa, aku selalu bilang 70 batas minimal gitu. Jadi paling enggak 80% lah dari apa yang aku minta kayak gitu. Nah, oke. Itu terus enggak afdal kalau aku enggak nanyain karakter satu-satu orang ya kan. Ini yang paling menarik sebenarnya. Tapi sebelum itu dodolan tuh jualan apa aja deh? Tolong dong di-mention di bawah ini. Halo teman-teman, dodolan itu menjual berbagai macam fashion muslim ya. Jadi kebutuhan fashion muslim kamu, pokoknya kalian bisa order di dodolan hijab ya. Mulai dari hijab, terus juga ada peci, terus juga ada sarung, terus juga ada aksesoris lainnya kayak tasbih, kayak bros, kayak jarum pentul, bahkan daleman hijab pun kita juga ada. Jadi lengkap banget. Terus kalau misalkan kalian mau order untuk pembelian jumlah banyak kayak oleh-oleh haji atau grosir, itu juga kita bisa melayani dengan senang hati lah, dengan pokoknya memuaskan kalian gitu loh ya. Kita bakal kasih opsi-opsi yang sesuai budget untuk kalian, terus juga sesuai keinginan kalian gitu. Sajadah kita juga ada. Jadi pokoknya
lengkap banget. Jadi serahkan keperluan fashion muslim kalian ke Dodolan Hijab. Oke, tepatnya di mana sih kalau mau offline? Kalau misalkan kalian mau belanja offline, Dodolan Hijab itu kalian bisa ke Google langsung, bisa Dodolan Hijab gitu aja, nanti kalian udah keluar. Atau kalau misalkan kalian malas, kalian bisa langsung ke Medayu Utara 8A nomor 19. Ya. Oke, balik lagi ke karakter masing-masing. Aku mulai dari yang di belakang kamera deh, Reza ya. Karakter Reza ya. Reza itu ketika aku pertama kali ketemu Reza itu kayak aku gak yakin gitu loh. Kayak menurut gak sih arek iki gitu, kayak Underestimate. bukan kayak anaknya kayak selengean kayak gak serius gitu loh. Aku lihat ya. Terus tapi ketika udah beberapa bulan di sini tuh alhamdulillah sih teman-teman tuh mau belajar. Cuman kadang-kadang itu ketika kita kasih saran itu nggak dipakai. Kapok, sokan, ketaki ya loh. Maksudnya kalau misalkan nggak dipakai, terus misalkan aku ya ngasih saran tuh bukan berarti aku merasa paling bagus gitu loh, tapi seenggaknya coba deh gini gitu, barangkali bisa bagus gitu. Tapi nggak dipakai, terus hasilnya itu di luar apa ya, ekspektasi kita gitu loh. Maksudnya apa ya, mungkin contohnya foto produk lah gitu ya. Kapok, gini ya. fashion. Tak ajarin waktu itu gini ya gitu. Terus nggak dipakai gitu. Terus ketika fotonya jadi itu kok gini gitu kan. Jadi kan ya? kita mau nyuruh kita tuh si ono sakno gitu gak sih Mbak? Saya kasihan ya. Kalau aku sekarang udah enggak. Enggak ya. Kalau aku gitu. kalau pekerjaan foto ulang ya, banyak kamu banget. nih yang kadang kamu jadi kayak bilang, saya foto ulang Mbak, tapi kan nah, dia yang masih apa kayak bentrok aku, padahal maksudnya kayak kalau aku tuh berusaha untuk bukan masalah kasihan nih ya, tapi maksudnya profesionalitas. Maksudnya kayak kemarin kamu bilang Mbak, kan ini anak habis meeting, masa nggak ada toleransi, terus aku bilang enggak, harus gitu, pekerjaan job desk gitu. Lain halnya kalau misalnya dia sakit pasti aku kan beda cerita, tapi kalau tugas kayaknya udah enggak. Nah ini yang kamu harus pelajari juga, maksudnya harus membedakan mana yang boleh bertoleransi, mana yang enggak. Oke, yuk lanjut. Jadi intinya kalau misalkan ya itu tadi sih, karena kan foto produk itu ibaratnya wajah kita ya, customer pertama kali lihat kan barang kita gitu. Jadi ya kayak gitu, misalkan nggak dipakai tuh aku yo kok mau nyuruh foto ulang yo ya apa kok nggak difoto ulang kok yo kurang gitu ya. Gitu sih iku Reza. Terus Mita kalau misalnya di konten Mita itu dia agak otaknya agak lemah. Iya, otaknya agak kalem otaknya. Jadi ya gitulah pokoknya. Tapi kalau misalkan dari anaknya, kalau segi pekerjaan, alhamdulillah sih yang sekarang tuh fair-fairan gitu loh Mbak. Semuanya ya fair-fairan, kayak misalkan pun mereka ke aku tuh nggak sungkan ngomong misalkan aku salah gitu, mereka ya nggak sungkan. Tapi setelah itu ya udah gitu loh. Kalau misalnya yang dulu kan enggak ya guys ya. Jadi aku lebih senangnya gitu loh sih, misalkan Mbak El ini harusnya gak gini gitu. Oh iya maaf aku salah gitu ya, fair-fairan gitu. Salah ya salah gitu. Tapi misalkan dulu kan enggak ya. Ya nggak tahu lah ya, makanya udah. Itulah ini Mita gitu. Jadi ketika Mit salah, oh itu Mbak El. Kadang-kadang misalkan aku kesusahan sendiri gitu, dia masih Mbak El ada yang bisa tak bantu gitu sih. Terus kalau misalkan selanjutnya Mas Fendi itu introvert. Sangat-sangat pendiam dan bicaranya seperlunya aja. Kalau misalkan sama aku ya, kalau misalkan sama di Bisikonten aku gak terlalu paham gitu. Sangat-sangat pendiam, terus bicara seperlunya gitu. Terus apa ya? Ya itulah. Terus siapa lagi? Divisimu lah. Divisi admin Merina. Merina itu aku suka dia, anaknya detail, terus anaknya walaupun mungkin ada beberapa sih Bapak ini kurang puas, tapi secara keseluruhan dia tuh udah detail, terus udah
itu tadi berani ngomong, berani tanya kalau misalnya Mbak El ini segini tuh dari mana kok bisa kayak gini. Mbak dia tuh gak nerima mentah-mentah gitu loh Mbak. Aktif ya. Aktif ya, jadi nggak toko Mbak El kayak gini ya wes tak terima kayak gini, tapi dia tuh masih ada tanya Mbak El bukan iki kok gini kok gini ya Mbak El, ya gak salah kayak gitu. Dia tuh ada kayak gitu, jadi aku seneng itu. Terus kurangnya adalah kadang-kadang kalau misalkan habis ambil barang nggak dibalekno gitu, itu ya itu kayak kemarin itu dia habis live barangnya kececeran, Mbak El tolong ya ngono, terus dia pulang ya wes kayak gitu. Itu Merina. Terus selanjutnya Siti itu anaknya hampir mirip kayak aku, pelupa. Kadang-kadang misalkan aku ngomong gini ya Ti gitu, oh ya Mbak El langsung Mbak El gitu, tapi terus kadang-kadang terus lupa gitu. Pokoknya hampir mirip lah kayak aku, kadang-kadang suka lupa lah nggak dicatat gitu. Terus apalagi ya, Siti itu anaknya apa ya, sangat soleha. Wes. Ya wis, gitulah pokoknya. Terus kadang-kadang itu ngomong suka belibet, jadi ya gitulah, lucu pokoknya. Terus selanjutnya Wardah itu anaknya cuek, terus dia mengklaim dirinya si paling lucu. Terus apa ya Wardah itu udah sih paling personality-nya apa ya, nggak sih gimana sih. Malah biasanya dia suka bantuin aku kayak Mbak El misalkan ada barang ketinggalan atau ya apa, karena rumahku deket sama dia jadi dia sering tak titipin atau apa gitu sih. Gak terlalu cuek, lebih cuek sih. Oke, kalau aku secara personality ya, bukan sebagai seorang owner. Secara personality Mbak Feni itu orangnya, aku takut di SP. Enggak. Mbak Feni secara personality orangnya mikir udah 4 tahun hampir mikir. Iya, berusaha mencari kata-kata yang tepat. sangat people pleaser buat keluarganya. Terus orangnya kalau jangan berani kalau udah pas bad mood atau ada masalah itu guys, jangan disenggol guys. Kalau enggak kamu dibacok guys. Gitu lah, pokoknya Mbak Fen itu serem kalau misalkan lagi ada masalah terus wajahnya lagi pasti aku kadang-kadang sama admin. Mbak, ya aku ngomong Mbak Fen ini tambah mutih Mbak Fen ini gak enak. Coba iki deh. Kadang-kadang tak kasih tahu gitu, Mbak. Ya mutih wangi lagi gak enak deh. Oh, coba iki deh. Suka kayak gitu karena ya apa ya, kita takut guys. Kadang-kadang tuh mungkin Mbak Fen ini kelihatannya ada masalah atau lagi sakit gitu. Kita berusaha apa ya? Emang seserem itu ya kalau aku marah ya? Bukan marah sih Mbak, tapi ekspresinya Mbak Feni tuh loh. Aku cuma berekspresi aja, kalian takut. Iya benar. Maksudnya gue sama nada ngomong. Iya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang tuh menusuk guys. Oh iya? Saya pernah soalnya. Tadi yang mana? Jadi saya ceritain ya. Enggak apa-apa, santai. Mbak Feni tuh apa ya, salah satu orang yang berjasa untuk saya ya, apalagi untuk pendidikan saya. Walaupun Mbak Feni nggak bantu secara langsung, tapi Mbak Feni memudahkan kayak perizinan dan lain-lain kalau misalkan aku kuliah gitu. Yang penting pekerjaanku selesai gitu Mbak Feni izinin gitu. Jadi waktu itu aku merasa keteteran kan. Jadi posisiku sendiri tuh aku udah ngerasa bersalah. Posisiku sendiri aku udah ngerasa bersalah karena warjaanku keteteran. Waktu itu kalau nggak salah aku lagi KKN, skripsi, bla 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 itu. Terus aku itu apa ya, setiap ada apa ya project misalnya Mbak Feni saya beli iki atau apa gitu kan, aku selalu Mbak ya apa ini, Mbak ya apa ini gitu. Intinya ACC lah gitu. Waktu itu aku lupa apa, tapi intinya aku ngetok pintunya Mbak Feni. Nah ini kan posisi diriku ini wes merasa bersalah. Mbak Fen, ada
ada ini loh, kayak aku tuh ngasih tahu, maksudku tuh berharapin Mbak Vin, oh ya wes lah, biasanya kan oh ya wes lah cancel aja misalkan ya, atau oh ya wes lah lanjutin atau ya apa gitu ya. Mbak Fen ini gini, terus Mbak Fen itu cuma gini, terus aku udah ngopo. Itu aku bingung ya aku dijawab apa. Kata-kata kita menusuk tau. Terus ya, tapi ekspresinya terus aku udah ngopo. Jadi aku tuh ya apa ya? Ya apa ya? Aku gak ngerti aku jawab apa. Jadi aku ya gini Mbak ini terus ya wes langsung nutup pintu gitu. Iya langsung mental oh iya. Soalnya kan aku berangkat itu ngerasa bersalah karena ikut pekerjaan dan lain-lain ikut. Terus Mbak Feni ngomong kayak gitu, aku juga nggak tahu di belakang itu Mbak Feni pas ada masalah atau apa, aku ya nggak tahu kan. Dan ini ya ikut, itu langsung kena mental sih. Padahal aku cuma bilang, terus aku butuh apa? Iya. Padahal cuma gitu ya. Tapi gak ambil guyung ini sih Mbak. Iya ambil guyung. Waktu itu gak ambil guyung guys. Itu sih. Oke. Wes itu cukup panjang, berapa menit? 30 menit. Wow, panjang banget ya. Udah deh, kita sebenarnya masih banyak banget yang mau kita bicarain, tapi kayaknya udah panjang banget. Kalian juga pasti akan ngantuk-ngantuk kalau ngobrol panjang lagi. Thank you buat Lesia yang udah mampir. Nanti kita akan ngobrol yang lain soal pekerjaanmu. Kalau ini kan tadi kita nggak nyinggung sama sekali. And then thank you Sado. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu lagi. Like, comment, apa? subscribe. Oke.